Famin ma'asi qalbi, adapun maksiatnya hati, syak fillah, yaitu ragu-ragu atas keberadaan Allah. Maknanya ragu-ragu ini tidak percaya dengan segala ketentuan Allah, atau tidak yakin dengan apa yang telah Allah sediakan. Maknanya di dalam agama ini kita wajib mempercayai sesuatu yang gaib, dan dia ragu atas keberadaan Allah atau dia ragu atas pembalasan Allah. Ini termasuk maksiatnya hati, keraguan-raguan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat ini ada beberapa definisi. Ada definisi secara tafsir Quran, ada definisi secara hadis, ada definisi secara tasawuf, ada juga definisi secara fikih, tafaqquh fiddin. Nah, di sini banyak pembahasan. Saya tidak akan berpanjang-panjang di situ, tetapi ingin melanjutkan apa yang ada di dalam kitab ini, termasuk daripada maksiatnya hati wal amnu min makrillah, termasuk daripada merasa aman daripada makarnya Allah atau murkanya Allah. Dia merasa aman atas murkanya Allah. Ketika seseorang hamba melakukan kemaksiatan, dia merasa seolah-olah tidak berdosa, dia merasa seolah-olah biasa-biasa saja. Nah, ini termasuk daripada orang yang bermaksiat hatinya. Dia tidak pernah merasakan murkanya Allah. Kalau saya maksiat, saya akan mendapatkan murka dari Allah. Maka orang yang semacam ini, orang yang tidak peka hatinya atas murka Allah karena dia telah melanggar peraturan Allah, maka orangnya termasuk orang yang maksiat di dalam hatinya. Maka disifati orang yang fasik atau orang munafik itu apabila dia maksiat, dia merasa tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang hatinya penuh dengan karat. Ini orang hatinya penuh dengan kemunafikan, orang yang hatinya penuh dengan kotoran. Ketika dia bermaksiat, ketika dia berbuat kesalahan atas syariat Allah, merasa seolah-olah tidak berbuat apapun. Fal iyadu billah min dzalik. Ya, ini jangan sampai kita merasa aman dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pengasih. Iya, memang Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Tapi jangan lupa, Innallaha Sadidul Iqab, Allah itu Maha Sadis. Allah itu bisa mengazab dengan sangat pedih kepada hamba-hambanya. Jadi jangan kita sepelekan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min ghadabillah, kita berlindung dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk maksiatnya hati yaitu wal kunutu min rahmatillah, yaitu seseorang yang berputus asa atas rahmatnya Allah. Maknanya ada orang yang merasa tidak diampuni oleh Allah. Saya ini sudah banyak melakukan pelanggaran, saya ini sudah banyak melakukan kemaksiatan, sekiranya Allah ini pasti tidak akan mengampuni aku. Lah, ini orang-orang yang kunut min rahmatillah. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang berputus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk maksiatnya hati wattaqabur ala ibadillah, merasa sombong, merasa lebih mulia daripada hambanya Allah yang lain. Dia merasa lebih alim, dia merasa lebih saleh, dia merasa kedudukannya lebih tinggi. Ini termasuk daripada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waria, dan riya, orang yang pamer, orang yang merasa lebih. Wal ujub, ujub dia bi taatillah, dia bangga, dia merasa mulia atas ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk maksiatnya hati juga wal hikid. Apa itu hikid? Hasud. Hasud, tidak senang melihat orang dalam keadaan bergelimangan kesenangan.
susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. SMS ya, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Dan orang yang seperti orang yang hikit, orang yang hasud, fal iyadzubillah min dalik. Ala Abdullah wal makna hasad, adapun makna hasad dikatakan karahiyatu ni'mati ala muslim wastiqaluha. Orang ini merasa benci dan kurang senang melihat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya. Kalau ada orang tidak senang dengan rezeki orang lain, maknanya dia telah memprotes atas anugerah Allah, maknanya dia menentang atas ketentuan Allah. Maka jangan sesekali seseorang ini memiliki perasaan hikit atau hasud, atau memiliki hati yang tidak senang atas kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita. Wa min ma'asihil israru ala ma'siyatillah, termasuk daripada maksiatnya hati yang lain adalah terus menerus melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maksiat tiap hari mabuk, tiap hari judi, tiap hari melakukan maksiat. Ini termasuk daripada orang yang hatinya rusak, atau dia tidak memiliki sopan santun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan juga termasuk orang yang hatinya kotor, yaitu wal bukhul, medit, pelit, pahit, kayak jadam, pahit, wis gak iso blas hartanya dinikmati orang lain, tidak mau berbagi sama sekali, tidak mau sodakoh sama sekali. Kadang saking pelitnya uang zakat ini lo gak gelem ngetokno. Zakat, tahukah zakat itu? Zakat itu penyakitnya harta, kotorannya harta, musibahnya harta. Ini zakat. Makanya kalau ada orang kaya, hartanya mencapai nisab, lalu pekerjaannya sudah haul mencapai 1 tahun, dia nggak mau mengeluarkan zakat, lihat orang-orang semacam ini telah memakan kotorannya sendiri. Kalau ada orang hartanya lebih, lalu dia tidak mau mengeluarkan zakat, dia telah memakan kotorannya sendiri, dia telah menikmati penyakitnya sendiri, dan dia telah menelan musibah yang telah Allah sediakan. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita ingin melihat kekayaan seseorang, gampang. Wong sugih ambe gak sugih itu dilihat dari zakatnya, Pak. Bukan dari mobilnya yang mewah, bukan dari rumahnya yang mewah. Orang kaya atau tidak, lihat bagaimana dia mengeluarkan zakat. Semakin besar zakatnya, semakin kaya. Kalau kita lihat orang yang punya rumah mewah, mobilnya mewah, nggak mau mengeluarkan zakat, melarat di hadapan manusia, dan lebih melarat lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah kita terhadap harta kita. Apabila sudah mencapai nisab, apabila sudah haul, sudah 1 tahun, maka keluarkanlah zakat. Jangan sampai bukhul, jangan bakhil, jangan medit, jangan sampai kita enggan harta kita, fasilitas kita dinikmati oleh orang lain. Medit, ojo sampai medit. Punya mobil banyak, dipinjam 1 nggak boleh, medit. Punya motor dipinjam nggak boleh, medit. Ada bukhul. Wong bakhil ini tidak akan pernah masuk surga atau mencium bau surga. Makanya hati-hati, medit yo sing tenanan, ojo setengah-setengah, wis nemisan. Jadi lek medit, katanya orang kalau bakhil itu pangkal kaya. Nggak ada, Pak. Rumus yang paling benar tuh rumusnya Allah. Semakin kita loyal kepada agama Allah, loyal kepada umat, loyal kepada dakwah, insya Allah harta kita akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pelit di dalam harta. Na'udzubillah min dzalik. Bima aujaballahu ta'ala
atas segala perintah Allah. Dan termasuk daripada penyakitnya hati yaitu wasu'udzon billah, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kita berprasangka buruk kepada Allah, karena segala prasangka kita itu yang terjadi kepada diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ana idza dhanni 'abdi bi falyadhunnu bima syaa." Hadis qudsi itu firman Allah, tetapi yang tidak tertuang di dalam Al-Qur'an. Ini firman Allah, tetapi tidak ada di dalam Al-Qur'an. Makanya namanya hadis qudsi. Firman Allah yang tidak tertera di dalam Al-Qur'an. Ana idza dhanni 'abdi bi falyadhunnu bima syaa. Aku ada prasangka hambaku terhadapku. Kalau aku turunkan rahmat, dia menyangka itu adalah musibah, maka jadinya musibah. Kalau aku turunkan musibah, tapi dia berprasangka baik kepadaku, husnudzon kepadaku, maka musibah menjadi perkara yang baik. Allah sediakan penyakit, Allah sediakan musibah, Allah sediakan ujian. Kita berprasangka baik kepada Allah, ini bukan ujian, ini nikmat, ini bukan musibah, ini anugerah, maka jadinya adalah anugerah, jadinya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah kita kepada hambanya Allah. Wa bi khalqillah, dan kita berhati-hati kepada Allah, wa bi khalqillah, dan kita berhati-hati kepada hambanya Allah. Di samping kita berhati-hati kepada Allah, kita pun harus berhati-hati kepada hambanya Allah, berprasangka baik kepada hambanya Allah.